بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه من يوم هذا إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق المقالة أي آية المتعلقة بالإسراء والمعراج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية تم الآية والله أعلم ورسول بحقة المراد وإعراضه كذلك. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة معراج المؤمنين العادي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Qur'anul Mukarramin wal Mu'azzamin, para sahabat kiram, para ujang, para sepuh bin sepuh tokoh masyarakat, bil khusus yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Mushallah Baitur Rahmah Al-Mukarram wal Mu'azzam Al Ustaz Ilyas Maqallah fi kulli hayati wa nafa'ana bi ulumi. Doakan bersama mudah-mudahan beliau panjang umur pun Allah berkahkan dalam kehidupannya, amin. Juga tak lupa pula yang saya hormati orang tua kita bersama Sahibul Wilayah Al-Mukarram wal Mu'azzam Abah Haji Ili Rajali Matallah fi kulli hayati, amin. Doakan bersama mudah-mudahan beliau panjang umur, tambah-tambah pula dalam keberkahannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak ketinggalan pula para staf kepengurusan daripada Majelis Ta'lim Mushallah Baitur Rahmah yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak akan pernah mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Juga segenap jamaah Majelis Ta'lim Mushallah Baitur Rahmah, para bapak sebagai perisai rumah tangga, para remaja, kaula muda, adik-adik regenerasi harapan pertiwi, harapan bangsa, harapan negara, terlebih harapan agama yang kita cinta. Seraya kita berdoa bersama, mohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin. Pun Allah berkahkan dalam kehidupan kita, Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam seluruh urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Terlebih selamat di dunia, selamat di akhirat kita, pun bahagia di akhirat dunia serta di akhirat kita, demi sejahtera dunia, sejahtera akhirat kita. Allahumma barik lana fi Wa
alamin. Hadirin jamaah sadaqallah. Pertama dan yang paling utama tentunya seraya kita bersama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat salam semoga Allah limpahkan kehadiran Nabi baru alam Habibullah Habibur Rahman Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat tabi'in wa tabi'in, terlebih harapan besar kita mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kategori golongan umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, di mana tentunya ini ada yang kirim doa, di mana yang pertama ialah untuk Ibu Hajah Junariyah binti Salim dan juga Dawisah binti Sargawi, Palnam Nuraini binti Magnun Ruwid, dan juga Abdullah bin Subara Dadang bin Abdullah. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah senantiasa Allah terima iman Islamnya, amin. Allah terima amal ibadahnya, amin. Allah jauhkan dari segala daripada panca bahaya, terlebih siksa kubur. Pun Allah jauhkan daripada fitnah kubur. Saya Allah tempatkan di tempat yang penuh dengan ridho dan maghfirahnya. Ya Allah min riyadil jannah. Wa satara uyubahum wa ja'ala al-jannata maswahum lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Digurahkan monotereh, kita langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi, amin. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa nuril lana min lisanina yafqahu qawlana rabbi zidna ilman nafi'a wa rzuqna fahman thayyiba walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kelanjutan daripada sabda sanad dengan hadis yang disebut Abu Hajjah, ya, Abu Ja'far. Barang siapa memelihara 7 kalimat di bawah ini, maka dia adalah orang yang bahagia di sisi Allah, dan malaikat pun akan memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Walaupun dosanya bagaikan buih di lautan, dan tentu ia akan menemukan kenikmatan dalam melaksanakan taat kepada Allah. Hidup dan matinya ada dalam kebaikan, yaitu yang pertama, ia suka membaca basmalah setiap memulai setiap pekerjaan yang baik. 2, ia suka membaca alhamdulillah ketika selesai mengerjakan pekerjaan yang baik. 3, ia suka membaca astagfirullah apabila dia mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. 4, ia suka mengucapkan insya Allah apabila dia berjanji akan melakukan sesuatu. 5, ia suka membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim apabila menghadapi sesuatu pekerjaan yang tidak disenangi. 6, ia suka membaca lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apabila ia ditimpa musibah. 7, siang dan malam tiada henti membaca syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita jelaskan.
Ini masih menyambung kajian kita dengan makalah ke-9. Ini mengenai tentang kalimah-kalimah yang sangat berfaedah, kalimah-kalimah yang sangat bermanfaat, yang mana mudah sekali kita ucap, namun kadang-kadang pun sering kita lewat. Padahal mudah kita ingat, mudah diucapkan, mudah dilaksanakan, mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Sebetulnya bukan sulit, cuma karena malas ketika untuk mengucapkan dan melafalkan. Mana? Ini ada 7 kalimat. Barang siapa memelihara 7 kalimat di bawah ini, maka dia adalah orang yang sangat bahagia di sisi Allah. Dalam artian bahagia di sisi Allah, segala keinginan dan kehendak yang Allah turunkan, segala hajat dan tujuan yang Allah kabulkan. Bahkan ketika dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang sangat mengundang murkanya Allah, malaikat pun tak segan-segan untuk memohonkan ampunan, bersujud kepada Allah agar dosa seorang hamba tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebat itu kalimat, sehingga ketika kita berbuat salah, malaikat bersujud di hadapan Allah memohonkan ampunan bagi orang tersebut yang melakukan 7 kalimat. Bahkan disinyalir, walaupun dosanya bagaikan buih di lautan, dalam artian dosanya numpuk segala. Sebanyak apapun dosanya, malaikat akan senantiasa ikhlas dan ridho, bersujud di hadapan Allah untuk memohon ampunan agar dosa orang yang senantiasa membaca 7 kalimat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dosanya sangat banyak. Dan tentunya ia akan menemukan sebuah kenikmatan. Ketika sudah menemukan sebuah kenikmatan, sudah menjadi otomatis dia akan bertambah taat, akan bertambah yakin untuk melaksanakan instruksi perintah ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Secara jelas ayat ini menggambarkan, menceritakan, menginstruksikan bahwasannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain ialah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di satu sisi lain, ketika kita jauh daripada kenikmatan, jauh daripada rasa kesenangan, rasanya berat sekali untuk melaksanakan ibadah. Yang padahal ibadah itu dilaksanakan baik dalam keadaan senang ataupun susah, baik dalam keadaan gembira ataupun bersedih, bagaimanapun kondisinya, seperti apapun kondisinya, wayahe ibadah ya kudu ibadah, wayahe ibadah kudu ibadah. Bapaknya ibadah, ibunya ibadah, anaknya pun ibadah, mantunya pun ibadah. Karena ini ibadah adalah instruksi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh Ustaz, ini lagi sibuk. Sesibuk apapun profesi kita, sesibuk apapun keadaan kita, ini adalah semata-mata instruksi perintah datang langsung dari Allah, maka wajib kita laksanakan. Namun ketika rasa kenikmatan berkurang, sudah menjadi otomatis ibadah pun jarang. Nah ini kenang lemahnya kita. Maka dengan adanya ditambah-tambah kenikmatan oleh Allah pun insya Allah akan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup dan baiknya, hidup dan matinya tentunya senantiasa berada dalam kebaikan, berada dalam keselamatan, berada dalam kesejahteraan yang disebut selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Inilah kehidupan yang kita cari.
insya Allah bisa kita raih bila mana 7 kalimat ini senantiasa kita laksanakan dan kita aplikasikan di panggung kehidupan kita sehari-hari. Mana nih 7 kalimat yang harus senantiasa secara kontinu, secara mudawam kita lakukan, kita laksanakan di panggung kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ialah orang yang akan dijamin selamat dunia, selamat akhiratnya, bahagia dunia, bahagia akhiratnya. Pun ketika dia melaksanakan dosa, bertumpuk-tumpuk dosanya banyak sehingga malaikat pun ridho bersujud di hadapan Allah, ialah yang pertama adalah orang yang gemar membaca bismillah di setiap dia memulai pekerjaan yang baik. Kita harus melanjutkan baca basmalah. Ini mengacu kepada keterangan kata baginda Rasul, kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u. Kata baginda Rasul, setiap perkara yang mempunyai tingkah yang cakep, mempunyai pandangan yang cakep menurut logika manusia dan pandangan agama, ketika la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim tidak diawali dengan mengucap basmalah, maka bahwa akhtau perkara tersebut dianggap laksana bagaikan perkara yang patah. Dalam artian ayat naqisul barokah alias kurang berkah. Maka setiap kita mau mengawali apapun itu bentuknya, yang manakala menurut logika manusia baik, menurut pandangan agama apalagi, maka awali jangan sungkan-sungkan untuk mengawali dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini ada jaminan kan selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Untung apa tidak? Untung apa tidak? Maka adik-adik yang mau berangkat sekolah baca bismillah, mau sekolah baca bismillah, mau belajar baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau tidur baca bismillah. Setiap apapun perbuatan kita yang menurut logika manusia dan pandangan agama baik, jangan sungkan-sungkan untuk mengawali bismillah. Mau minum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu satu. Yang kedua pun senantiasa akan dibahagiakan oleh Allah bila mana kita menggemarkan 7 kalimat, kita mudawamah setiap saat. Insya Allah di hadapan Allah kita akan semakin tambah taat, dan ketika kita melaksanakan dosa pun akan senantiasa malaikat rela bersujud untuk memohon ampunan buat kita. Mana yang kedua, manakala kita gemar membaca Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim. Manakala kita mengucapkan sesuatu perkara yang tidak baik menurut logika manusia, bahkan tidak baik menurut pandangan agama, maka buru-buru kita ucapkan astagfirullah. Bagaimana contohnya? Contohnya begini nih adik-adik. Kita lihat temen kelihatannya bajunya jelek. Lihat si entong bajunya jelek. Itu ucapan tidak baik, mengejek teman. Enggak boleh. Buru-buru ucapkan astagfirullah. Ini mah kadang-kadang bukan astagfirullah, oh senang banget yang membuli teman. Wah, sebelum sampai nangis terus aja dibully. Itu enggak boleh. Karena itu adalah perbuatan yang kurang baik. Ketika kita merasa ucapan kita sudah berucap kotor, ucapan yang tidak baik menurut pandangan logika manusia dan pandangan agama, maka buru-buru ucapkan astagfirullah. Sehingga refleks di dalam kehidupan kita, apapun itu perbuatannya,
ketika kita salah dalam langkah, salah dalam tujuan, salah dalam ucapan, spontanitas, astagfirullah, astagfirullah. Nah, insya Allah itu ketika kita berbuat dosa, maka malaikat rela bersujud di hadapan Allah, akan senantiasa memohonkan ampunan bagi kita. Amin ya Rabbal alamin. Dua, berarti harus rajin, sering-sering ketika kita melakukan kesalahan, baik dalam perilaku dan ucapan, buru-buru ucapkan astagfirullah. Dua. Yang ketiga, termasuk kita manakala memelihara 7 kalimat ini, kita akan dijamin hidupnya bahagia, dunia bahagia, akhiratnya dijamin bahagia di sisi Allah. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, para malaikat pun rela bersujud di hadapan Allah untuk memohonkan ampunan, manakala kita sering mengucapkan insya Allah ketika kita mempunyai janji dengan siapapun. Contoh, ada temen, nanti Sabtu depan kita ngaji ya, kita bareng lagi ngaji. Oh, insya Allah. Siap, nanti kita ngaji. Insya Allah sih siap. Nanti besok kita ini tuh apa? Kita belajar Al-Quran. Insya Allah siap. Apapun itu bentuk janjinya, ya harus diawali dengan kata insya Allah. Karena apa? Karena sejarah mencatat pada 14 abad yang silam yang terjadi pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang badui menanyakan tentang masalah, baginda Rasul tidak mengucapkan insya Allah. Tunggu besok sini lagi, nanti ada jawabannya. Nah, begitu akhirnya diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah. Begitu datang pada waktu yang telah ditentukan, baginda Rasul tidak mempunyai jawaban, karena malaikat Jibril tidak datang memberikan wahyu. Karena baginda Rasul setiap mau memutus perkara apapun, itu nunggu wahyu dulu dari Allah. Biasanya ketika ada masalah, tenang, datang malaikat Jibril memberikan wahyu, baru dijawab. Ada masalah, tanyakan, datang malaikat Jibril. Nah, ini mas saking pedenya baginda Rasul bahwa nanti bila mana nanti besok sini ya, nanti besok datang lagi sini. Begitu besok datang waktunya, datang orangnya, ini malaikat Jibril nggak nongol. Sedih Rasul, sedih, ditegur. Sehingga kata Allah, maka kita harus melanjutkan diawali dengan kalimat insya Allah. Seorang Rasul pun itu dituntut harus mengucapkan insya Allah. Apalagi kita Rasul bukan, Nabi bukan, wali bukan, ulama bukan, berilmu kagak. Waduh, baru punya janji dikit-dikitan, udah siap, langsung siap aja tanpa diawali insya Allah. Siapa kita? Ya, maka ketika kita mempunyai janji harus mengucap insya Allah. 3, ini ucapan-ucapan yang istilahnya mudah sekali kita ucap, mudah sekali kita lapangkan, namun kenyataan di lapangan jarang sekali, bahkan sulit untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Malas karena sebetulnya bukan sulit, mudah sebetulnya, cuman karena malas. 3, yang keempat, insya Allah dijamin hidupnya bahagia, dunia bahagia, akhiratnya selamat, dunia selamat, akhiratnya. Bahkan kebahagiaan kita di sisi Allah akan dijamin hidupnya bahagia, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Sehingga kita melakukan kesalahan, para malaikat rela untuk bersujud di hadapan Allah untuk memohonkan ampunan. Manakala kita rajin membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
rumit. Ketika kita memasuki masalah yang tidak kita senangi, maka ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Mana contohnya di anak muda yang bentar lagi lulus kuliah harus bikin skripsi, pusing ngambil temanya mana, itu masing-masing tentang kehidupan masyarakat. Ini belum ada aja. Jangankan untuk penguraian, judulnya juga bingung. Ini judulnya apa ya? Skripsi apa ya? Waduh, pusing amat. Jangan pusing-pusing. Ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Pemuda yang jomblo, aduh bingung. Umur tambah tua. Teman-teman udah pada gendong anak, kelas saya masih membujang. Ini bingung cari jodoh bagaimana. Jangan bingung-bingung, jangan susah-susah, jangan bersedih. Ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kita diberikan tugas oleh masyarakat, diberikan tugas oleh orang tua. Apapun itu bentuk tugasnya, ketika berada dalam kesulitan, berada dalam kesukaran, jangan bersedih, jangan bingung. Ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Itu bila mana kita melanjutkan la haula wala quwwata illa billahil, dimanapun ketika kita menghadapi kesulitan, maka insya Allah kebahagiaan dari Allah akan senantiasa Allah berikan. Ketika kita melakukan kesalahan, para malaikat rela bersujud di hadapan Allah memohonkan ampunan bagi kita yang pernah melakukan kesalahan. Untuk apa tidak? Untuk apa tidak? Kepengen apa kaya? Lanjutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Berapa tuh? 4. Berapa tuh? 5. Yang keenam, kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita melakukan dosa, para malaikat pun rela itu untuk bersujud mohon ampunan kepada Allah. Manakala kita lazim sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kita ditimpa musibah dan mara bahaya. Ini mah kita mendengar tetangga ada yang meninggal baru, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata bukan hanya tetangga meninggal saja, bukan hanya ketika orang tua keluarga kita meninggal saja. Ketika ditimpa musibah, apapun itu musibahnya, apapun itu bentuk mara bahayanya, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba nih anak muda punya pacar namanya Neng Kokom Komalasari. Ulah sepakat, ulah janjian bahwa mau datang ke orang tuanya siap untuk sehidup semati menjenjang ke arah pernikahan. Kapan? Nanti tahun depan. Pas di pertengahan tahun ada yang nikung, ada yang lamar, langsung nikah sama orang yang lain. Waduh, jangan nangis, jangan bersedih. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Ini mah nangis ditinggal nikah. Ya, jangan nangis. Masih banyak perempuan yang lain. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh, saking nangis-nangisnya dia timbul sebuah syairan maritu fi lailatin maritu khilafal qair sababuhu al-makur habibi fi yadil akhir kuring gering diwangi sanes gering biasa tapi gering kaca
batur kabogoh kuring dikawin batur. Aduh, karunya teuing lah sapi bingung. Jangan sedih-sedih, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kita lagi usaha, lagi jualan. Jualannya jualan apa? Jualan es contoh. Baru aja didorong ini gerobak ke jalan, tiba-tiba hujan gede. Jangan sedih, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah di balik ini akan ada hikmahnya. Sesakit apapun hati seorang pemuda yang ditinggal kawin oleh pacarnya, sesakit hati, sesedih apapun itu bentuknya ketika usaha kita merugi, ketika harta benda kita hilang dimaling orang, hilang digondol orang, hilang kebakaran, hilang kebanjiran, jangan meratapi kesedihan, cukup ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah kita akan Allah berikan kesenangan, akan Allah berikan kebahagiaan. Bahkan ketika kita mempunyai salah dan dosa, para malaikat rela bergantian bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampunan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Yang ketujuh, yang terakhir. Nih, insyaallah kita akan menggapai kebahagiaan hidup, bahagia dunia, bahagia akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat, sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Dan manakala kita berbuat salah, para malaikat rela bergantian sujud di hadapan Allah untuk memohonkan ampunan. Manakala kita sering mengucap syahadat, membaca kalimatul thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah bila mana kita gemar berzikir, insyaallah kita akan dipuji oleh Allah, diberikan kesenangan dan kebahagiaan oleh Allah. Sehingga kita berbuat salah, mempunyai dosa, bahkan malaikat rela antri sujud di hadapan Allah semata-mata untuk memohonkan ampunan untuk kita. Untuk apa tidak? Pengen apa kagak? Kalau pengen, maka 7 kalimat ini senantiasa kita mudawamah, kita lakukan, kita realisasikan, bahkan kita aplikasikan di panggung kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Yang pertama, lazim mengucap bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, astagfirullahaladzim. Yang keempat, ucapkan insyaallah ketika kita punya janji. Kelima, ketika kita ditimpa masalah yang sulit, ditimpa apapun sehingga kita merasa rumit, belum menemukan solusi, jangan khawatir, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Yang keenam, manakala kita ditimpa musibah. Yang ketujuh, insyaallah akan selamat dunia, selamat bahagia dunia, bahagia. Mungkin kiranya itu saja yang dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila hidayah wa taufik wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Summa sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi